Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita yaitu Rio Rimba. Untuk saat ini kita akan membagikan beberapa tips yang sering sekali ditanyakan dari teman-teman sekalian, bahwasanya perawatan pemupukan awal sampai akhir itu, kalau saya pengalaman secara pribadi itu saya pupuk selama 3 kali. Yang pertama itu adalah 0 sampai 3 hari. Ini juga menuai pro dan kontra. Banyak pengalaman, banyak teman-teman yang komen bahwa di situ tanaman belum bisa makan, belum ngelilir, cara Jawa ini kayak gitu, belum sehat dan lain sebagainya. Pengalaman secara konvensional atau teori yang lama yang dahulu itu biasanya minimal 7 hari setelah tanam. Tetapi kenapa kita berani 3 hari, 0 sampai 3 hari? Itu memang tanaman padi secara teori mungkin masih dalam kondisi stres. Tapi kalau di pengalaman saya, di pengamatan kita, seperti kayak kita mencabut benih, bahasa Jawanya ketika habis daud, dalam ikatan dautan itu yang belum ketanam, sekarang kita mencabut bibit, besok kita tanam dalam 1 malam itu, besok paginya coba cek, di sana sudah ada akar yang bertumbuh. Maksud saya gini, di masa anakan atau di masa-masa pertumbuhan yang awal itu, padi itu sangat tinggi, sangat pesat sekali pertumbuhannya, baik di akar, batang, dan daun. Dan ini ada di bawah umur 20 hari setelah tanam. Jika kita lambat untuk pengaplikasian untuk mengejar target pertumbuhan itu, maka maksud saya gini, coba cabut 1 benih padi yang ada di persemaian, lalu diamkan, jangan dibenam gitu ya, diamkan di lahan sawah yang basah. Esok pagi coba lihat, di sana akar sudah tumbuh. Logikanya gini sahabat, tanaman padi kita yang udah 0 sampai 3 hari itu, semalam aja udah masuk di dalam tanah, dia langsung otomatis berakar. Dan ketika akar dia udah mulai menjalar, itu artinya dia sudah mulai makan. Jadi teori yang sebenarnya mengatakan bahwa 7 hari itu tanaman padi belum bisa makan atau stressing, mungkin iya bagi teori, tapi bagi saya itu tidak. Sebab apa? Di situ saya sudah membuktikan berkali-kali. Memang untuk seminggu pertama itu nggak ada perbedaan, tetapi ini akan terlihat ketika di umur 20 hari setelah tanam nanti, sebelum pemupukan kedua. Sahabat tani nanti bisa bandingkan. Coba kalau ingin mencoba teknik saya yang pemupukan 3 kali 0 sampai 3 hari, kalau belum berani, cobalah 1 petak dikit, dibandingkan dengan teori konvensional yang hanya 2 kali, yang pemupukan minimal di umur 7 hari setelah tanam. Coba bandingkan nanti setelah 20 hari itu, insya Allah yang metode saya itu anak-anak akan lebih banyak, pertumbuhannya akan lebih cepat, dan di situ nanti di akhir tanam itu gabah akan merisih jika masalah hama bisa kita atasi. Ini masalah cikal bakal anak, belum di hama dan penyakit. Jadi yang saya bilang ini adalah memperbanyak anakan. Berkali-kali saya katakan bahwa pupuk secepat mungkin
Supaya apa? Tanaman padi itu masa produktif anakannya itu di masa umur 20 sampai 25 hari setelah tanam atau setelah pemupukan kedua. Itu gencar-gencarnya. Sebelum itu dia anakannya itu adalah fase pertumbuhan 1-2 minimal target kita 1 hari 1 anakan. Jadi di umur 20 hari minimal itu udah ada 18 anakan sebelum pemupukan kedua. Sekali lagi sebelum pemupukan kedua. Supaya apa? Setelah pemupukan kedua di umur 20 sampai 25 hari setelah tanam nanti, setelah pemupukan kedua, padi yang sudah mempunyai 18 anakan itu, teori anakan padi itu ada yang ada dari ketiak, ada dari helai daun, juga ada dari bawah. Biasanya padi dia akan beranak 1 batang dan akan beranak dari 1 batang itu ke batang lainnya. Maksudnya setelah 18 batang itu tadi kita suplai pupuk pemupukan kedua dan kita kasih YPT, dia akan beranak satu berarti 2 kali lipat dari 18. Totalnya itu minimal 36 anakan. 36 anakan itu bisa tercapai target kalau kita bisa memaksimalkan perawatan sedini mungkin. Beda halnya dengan teori konvensional, itu pemupukan itu di umur 7 hari setelah tanam, itu di umur 20 hari nanti itu biasanya nggak nyampe 18 atau 20 anakan. Maksud saya pemupukan kita percepat, ada masa waktu untuk membuat anakan itu lebih panjang supaya nanti di masa produktif anakannya bisa mengembang dengan sempurna. Oke, begitu aja penjelasan kita pemupukan secepat mungkin itu agar bisa menghasilkan anakan. Sebab di sini ada pro dan kontra. Kita bukan menentang, kita bukan melawan arus dari teori pendidikan, kita hanya berbicara sesuai pengalaman. Jadi mohon maaf, kita bukan menggurui, tapi kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman. Ini bukan berbagi pengetahuan, sebab kita orang yang tidak tahu, kita orang goblok, kita benar-benar petani. Oke, salam tani, salam semangat.